salah satu indikator keberhasilan pemimpin itu menyiapkan kepemimpinan selanjutnya. Iya. Siapapun melakukan pembangunan ini kan nggak cukup 1-2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Karena kita tidak lagi main sulap, kita lagi sedang membangun ekosistem pembangunan sebuah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sama kalangan NU itu kita harus fasih betul salamnya. Kalau nggak diprotes sama kalangan Nahdien kita nih. Selamat datang Aminuddin Ma'ruf. Terima kasih Ya kan? Bang, terima kasih. Staf khusus Presiden Jokowi ya. Nah jadi kalau ada Aminuddin Ma'ruf itu bukan beliau ini putranya Pak Ma'ruf Amin. Kebetulan memang Sama-sama NU. sama-sama NU ya. Dan sama-sama namanya Ma'ruf kan gitu. Ya, jadi sebagai mantan ketua umum PBPMI. pengurus besar ya kan. Saya harus jelas tuh, pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Iya, benar. Jadi bukan organisasi kecil PMI ini. Ya, artinya kalau di kampus itu ya selalu bukan kompetitor ya, bersanding dengan HMI ya, Himpunan Mahasiswa Ya, Islam. kalau kan? di kampus kita kompetitor lah Bang. Kompetitor ya, yang sehat lah. Yang sehat. Kompetitor yang sehat. Dan kalau udah jadi alumni, saling tunjang menunjang ya. Dukung mendukung lah, tunjang menunjang bahaya juga bahasa Medan tuh. Saling tendang menendang. Ini saling dukung mendukung lah gitu. Nah, kita ini mencoba membicarakan arah politik Pak Jokowi jelang Pilpres 2024. Ini kan kita lihat pemilihan presiden ini sudah semakin dekat. Tanpa terasa kita sudah masuk bulan Juli, Agustus, September, Oktober sudah pendaftaran Pilpres kan? Iya. Kemudian Februari sudah Pilpres. Iya. Nah berarti ini efektif kan kita bicara 5 bulan ya. Nah sementara terus terang saja orang ini kan masih bingung ini sebenarnya nanti yang didaftarkan di KPU ini capres yang mana ini? Memang kalau kita lihat sekarang kan ada 3. Ya, Prabowo Subianto, kemudian Ganjar Pranowo, Anies Rashid Baswedan. Nah, sementara kalau kita lihat Pak Jokowi sendiri, ini kan belum pernah mengatakan secara tegas, saya dukung si A, si B, atau si C. Dan nampaknya Pak Jokowi tipenya juga tidak akan ngomong seperti itu ya. Kalau dalam pandangan saya, dia sebagai seorang presiden, seorang Jawa, orang Solo, mungkin tidak mungkin lah, oh saya dukung ini kan gitu, nggak mungkin. Orang kan selalu kalau yang bicara itu kan di luar istana. Ini kan kalau Pak Mas Aminuddin Ma'ruf ini kan orang dalam istana. Gimana nih kalau pandangannya Mas Amin? Ya, Pak Jokowi sebagai presiden dan salah satu presiden yang paling sukses ya, paling sukses bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Ini berdasarkan approval voting rate-nya ya, bahwa kepuasan publik atas kinerja pemerintah khususnya presiden mencapai 80% lebih. Angka itu pasti dikonversi menjadi sebuah kekuatan politik bahwa legitimasi Pak Jokowi sangat tinggi dalam hal suksesor kepemimpinan. Sebagai seorang presiden incumbent yang hari ini menjabat, yang sudah berbuat begitu banyak ya,
Saya rasa wajar-wajar saja kalau misalkan Pak Jokowi punya preferensi pribadi dengan, apalagi Pak Jokowi sudah statement secara terbuka di depan para influencer. Waktu itu abang lagi di Belanda ya, waktu itu ya, bahwa dalam hal ini cawe-cawenya Pak Jokowi itu cawe-cawe untuk kebaikan. Dan kalau saya memaknai itu bahwa Pak Jokowi ingin memastikan pemilu itu yang pertama berlangsung sesuai dengan norma-normanya. Yang kedua, pemilu itu pertarungan gagasan, pertarungan ide, pertarungan pemikiran, pergumulan ide dari para kontestan. Tidak ada lagi yang membawa isu-isu politisasi agama yang memang sangat berbahaya bagi keutuhan dan keberlangsungan NKRI begitu. Nah, Pak Jokowi concern di situ. Kalau persoalan misalkan siapa yang mendaftar, yang pasti ya sampai hari ini sebelum pendaftaran di KPU ya tidak ada yang pasti, belum ada yang pasti. Tapi kalau kita lihat dari beberapa survei ya semua kita tahu ada 3 orang yang memiliki rating yang paling tinggi ya mungkin saya kira juga nggak akan keluar dari nama-nama itu, Bang. Iya. Gitu. Ya, jadi tentu orang kan masih mengharapkan ya. Kira-kira kalau antara Ganjar dengan sebenarnya kan begini, bagi Pak Jokowi dalam pandangan saya ya. Bagi Pak Jokowi antara Ganjar dengan Prabowo tuh dia memposisikan tuh sama. Iya. Kenapa ya? Karena dua-duanya dianggap bisa melanjutkan program-program yang selama ini dilakukan oleh Pak Jokowi, ya kan? Iya. Makanya disebut Prabowo dan Ganjar itu bukan antitesisnya Pak Jokowi kan gitu. Iya. Kalau Anies itu kan dianggap sebagai antitesis karena dia membawa tagline perubahan. Ya kan? Gitu. Itu kan wajar aja kan? Iya. Nah, jadi jelas tadi bahwa antara Prabowo dengan Ganjar di mata Pak Jokowi itu tidak ada perbedaan. Tetapi orang tetap ingin tahu kira-kira kecenderungan Pak Jokowi itu kemana. Ya mungkin ada bisik-bisik di istana. Sampai hari ini belum, Bang. Minimal ke saya ya. Tapi pada dasarnya Pak Jokowi sebagai presiden yang sudah meletakkan pembangunan dasar di seluruh daerah yang hari ini benar-benar dinikmati oleh saudara-saudara kita khususnya di luar Jawa. Kalau dulu misalkan hanya kita yang ada di Jawa yang bisa merasakan jalan tol, hari ini di seluruh pulau besar semua udah ada jalan tol. Kecuali Papua belum ada. Dan Papua juga konektivitas antar daerahnya sudah sangat bagus. Dan Pak Jokowi mengatakan ya itu adalah bukti saya melaksanakan ekonomi Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerataan. Ya. Pemerataan pembangunan ya. Jadi bagaimana kita berbicara keadilan sosial kalau BBM misalkan Jawa sekian, di Papua 5 kali lipat. Usaha-usaha Pak Jokowi, legasi-legasi Pak Jokowi, itulah yang bukan mungkin ya, tapi yang menurut kita yaitu harus dikerjakan, harus diteruskan. Siapapun presiden yang akan melanjutkan itu. Yaitulah makna keadilan sosial bagi Pak Jokowi. Hakikat dari keadilan sosial itu ya pemerataan pembangunan. Begitu. Kesempatan pendidikan yang sama, kesempatan menikmati konektivitas yang sama, kesempatan menikmati harga public goods, ya, barang-barang publik yang sama. Yang itu kita semua yakin dan minimal 82% orang yang mengaku puas kepada kinerja Pak Jokowi, kinerja pemerintah itu, ya ingin ini diteruskan mesti. Gitu. Ya. Oke, kita bicara untuk meneruskan program presiden yang lalu, itu kan memang nggak gampang.
Ya. Karena perlu orang yang betul-betul berkomitmen. Jangan dia hanya ingin mendapat dukungan Pak Jokowi, dia bilang, wah kita akan teruskan gini-gini. Hanya sekedar untuk mendapat dukungan, mendapat simpatik dari publik yang puas dengan kinerja Pak Jokowi. Iya. Kan gitu. Kita tidak mengharapkan itu kan. Iya. Tetapi yang kita harapkan adalah orang yang betul-betul punya komitmen. Ya bukan sekedar hanya ingin mendapat dukungan dari Pak Jokowi atau para publik yang puas dengan Pak Jokowi. Ya, tetapi juga memang betul-betul ingin melanjutkan itu. Nah, ini kan ada dua. Ada Prabowo, ada Ganjar. Kira-kira kecenderungannya itu yang betul-betul punya komitmen untuk meneruskan program-program Pak Jokowi di antara dua orang ini siapa kira-kira? Bagi saya sebagai anak buahnya langsungnya Pak Jokowi, melihat dua-duanya di-endorse sama Pak Jokowi. Oh gitu ya. Pak Ganjar diajak makan malam, Pak Prabowo diajak makan siang. Yeah. Dari hubungan-hubungan kedekatan emosional dan sampai hari ini, minimal sampai hari ini saya lihat dua-duanya masih di-endorse sama Pak Jokowi. Ya. Jadi artinya dua-duanya dianggap tidak ada beda lah ya. Mungkin dalam konteks meneruskan, melanjutkan pembangunan. Nah. Ya kalau Pak Jokowi mengendorse dua-duanya, pasti pertimbangan Pak Jokowi adalah siapa yang bisa melanjutkan pembangunan yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan yang Pak Jokowi pimpin. Kan pasti yang paling utama itu. Ya. Gitu. Tentunya pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang lain yang selanjutnya yang itu lebih kepada subjektivitas Pak Jokowi sendiri. Kenyamanan, keyakinan, komitmen yang tadi Abang bilang. Itu kan yang bisa merasakan itu kan pasti pergolakan batin yang bisa dirasakan oleh Pak Jokowi sendiri. Dan sampai hari ini minimal saya ya, saya tidak mengklaim minimal kepada saya belum ada perintah ataupun belum ada arahan dalam arti dukungan politik untuk itu. Ada kesan begini, ada kesan hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega ini kurang, ya persentasenya kecil barangkali ya, tapi tetap ada itu kurang puas lah kira-kira. Iya. Ini kan persepsi ya, misalnya wah Pak Jokowi itu nggak senang dong, Ibu Mega bilang bahwa kasihan Pak Jokowi itu sampai kerempeng jadi presiden ngurus rakyat kan gitu. Misalnya kan gitu. Nah kemudian wah Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP mana bisa kan gitu. Misalnya hal seperti itu. Nah satu lagi misal wah ini Ibu Mega waktu Ganjar dideklarasikan Pak Jokowi dipanggil mendadak. Nah ini kan persepsi. Iya. Publik menangkap itu. Gitu. Nah kemudian orang menyimpulkan, oh kalau gitu Pak Jokowi ini nggak suka sama PDIP, kurang pas. Nah, kalau bilang nggak suka nggak juga, kurang pas barangkali ada yang kurang pas lah. Nah kemudian ya otomatis orang berarti Pak Jokowi tidak ke Ganjar kan ini kan persepsi yang dikembangkan begitu kan. Iya. Berarti Pak Jokowi ini lebih cenderung ke Prabowo kan gitu. Nah ini sebenarnya gimana sih? Ya, lagi-lagi ya Bang, persoalan itu karena berangkat dari kepuasan kinerja presiden. Andaikan misalkan kinerja presiden, kinerja pemerintah hari ini yang puas kepada kinerja presiden misalkan hanya 40%, itu nggak akan terjadi hal itu. Direbutkan di mana-mana. Tapi seyogjanya hubungan antar orang per orang, apalagi ini sekelas Pak Jokowi dan Bu Mega ya pasang surut, kadang-kadang ada 1-2 yang mispersepsi atau apa itu wajar lah. Tapi secara umum saya lihat hubungan kedua tokoh itu masih sangat-sangat dijaga oleh kedua orang tersebut ya. Pak Jokowi juga kemarin juga hadir kan di acara puncak bulan Bung Karno. Hadir. Bahkan menyampaikan pidato. Iya. Ya. Saya harusnya hadir, tapi karena kurang sehat, jadi nggak bisa hadir.
Udah lama nggak hadir langsung dalam acara-acara seperti itu ya. Gitu. Jadi clear ya bahwa Nggak ada masalah. nggak ada masalah gitu, dan kecenderungan tadi itu hanya persepsi saja yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ya. Ya kalau terjadi perbedaan pandangan, perbedaan sikap, kan bukan itu masalah, Bang. Iya. Itu ya kan. Kan sambutan Pak Jokowi juga yang penting jangan berantem. Yang penting jangan gontok-gontokan. Ya, kadang-kadang ini kan gini. Semangat yang dibangun oleh para pemimpin, Ya, apakah Pak Jokowi, Ibu Mega, ataupun Pak Prabowo, ini kan sebenarnya semangat persatuan yang mereka bangun. ya, Tetapi semangat ini kan belum tentu bisa diserap secara utuh oleh kalangan bawah, kalangan pendukung. Sehingga kita melihat ya ada, karena kesan ini tadi, kesan ada jarak jarak antar. dikesankan ada jarak antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi ke Prabowo tadi kan gitu. Lalu di bawah ini, wah, terus terang saja kalau kita lihat di medsos kan, nyerang Prabowo yang dari pendukung Ganjar, ada pendukung Prabowo nyerang juga Ganjar kan. Sebenarnya kan ini nggak perlu terjadi, gitu loh. Nah, oleh karena itu saya melihat mungkin jalan keluarnya adalah konsolidasi relawan dan pendukung ini kan sekarang berjalan ya. Mungkin dalam konteks supaya tidak terjadi mispersepsi, miskomunikasi di antara masing-masing pendukung, itu dalam pandangan saya seperti itu. Gitu. Ya, Nah, yang penting pertarungannya masih dalam batas-batas kewajaran dan tidak menyebar fitnah, gitu-gitu aja. Menurut saya masih oke. Karena konsekuensi demokrasi ya seperti itu memang. Tinggal para pemimpin, para tokoh politik, ya, kemudian mengedukasi. Inilah yang dimaksud Pak Jokowi, lagi-lagi Pak Jokowi mau cawe-cawe itu ya itu. Jangan sampai terulang lagi kontestasi pemilu sebelumnya yang di luar hal-hal yang substansi. Ya, bapaknya siapa, agamanya apa, ya, ya, kayak begitu. Apalagi dibumbui dengan fitnah-fitnah itu kan, yang menurut Pak Jokowi kita ini sudah bergerak ingin keluar dari negara yang middle income trap. Kita punya kesempatan 13 tahun ke depan. Ya. Itu gamblang disampaikan. Gamblang sangat jelas, dan menurut Pak Jokowi hal itu bisa tercapai kalau pemilu yang dilakukan itu pemilu yang berkualitas gitu. Tidak lagi yang membawa politisasi agama dan lain-lain begitu, yang di luar substansi dari idealnya kontestasi politik. Ya. Gitu. Ya memang kan kalau kita kaji isu-isu yang berkembang di dalam situasi politik kita saat ini kan, itu out of context dari persoalan-persoalan bangsa dan negara kita ya. Sehingga yang masuk itu adalah hal-hal yang ya sebenarnya hal remeh-temeh gitu loh. Padahal kan persoalannya kita bagaimana kebangkitan ekonomi kita ya menghadapi situasi global ya. Kita sendiri menghadapi tuntutan-tuntutan energi baru terbarukan, misalnya EBT misalnya, itu kan memang jarang disampaikan oleh kontestan-kontestan kita. Lebih banyak kan huri-huri ya. Nah, jadi kalau kita bicara huri-huri itu kan rakyat tidak mendapatkan apa-apa, sesuatu yang memang bisa membantu mereka untuk memahami persoalan-persoalan bangsa dan negara kita gitu malah. Makanya memang ya kontestasi politik di kita itu kan memang sangat kering terhadap pertarungan wacana dan gagasan itu, dan salah satunya menurut saya aturan-aturan yang dibuat oleh penyelenggara pemilu juga terlalu kaku. Ya. Kita tahu misalkan dunia kampus itu kan adalah sumber utama dari gagasan-gagasan intelektual. Tapi jangankan kampanye politik, organisasi mahasiswa ekstra aja dilarang di kampus. Nah itu
ini juga mungkin bisa jadi kajian juga oleh penyelenggara pemilu bersama duduk bareng sama Mendikbud. Ya. Bukalah ruang-ruang politik gagasan itu di dunia kampus. Di mana-mana kampus itu terbuka dari pertarungan gagasan politik. Ya. Gitu. Jangan dipersulit ya, ruangnya dipersempit, jangan dipersulit, jangan dibatasi kan gitu. Selama dengan etika-etika yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Ya, etika itu kan yang ngatur kan normatif itu kan penyelenggara pemilu. Ya. Begitu. Ya, jadi kalau kita kembali lagi kepada persoalan ide dan gagasan tadi pada aspek-aspek yang ingin kita dapatkan. Ya. Kalau dari sudut pandangan Pak Jokowi sendiri ya, misalnya yang dimaksudkan apa sih kira-kira persoalan-persoalan bangsa yang memang harus segera diselesaikan, satu, kemudian persoalan-persoalan bangsa harus dilanjutkan ya. Iya. Artinya kan tidak hanya kalau bicara soal fisik, itu kan kita sudah tahu bahwa keberhasilan dalam infrastruktur dan lain-lain. Tetapi kan di luar fisik itu kan ada non fisik. Banyak. Nah, ini yang saya kira perlu masyarakat tahu apa yang menjadi concernnya Pak Jokowi di sini. Misalkan begini, Bappenas juga sudah merilis beberapa indikator utama visi pembangunan pemerintah yang belum bisa tercapai di 2024. Ya. Misalkan tingkat stunting dan sebagainya. Itu kan itu isu yang sama sekali tidak menarik bagi kontestan politik untuk dibahas. Ya. Kemudian isu yang Pak Jokowi konsentrasi betul bagaimana negara kita mencapai negara yang maju, itu soal hilirisasi sumber daya alam. Ya. Bayangkan kalau misalkan pemerintahan besok itu tidak menjalankan itu, tidak meneruskan itu. Termasuk smelter ya misalnya. Ya hilirisasi semua. Ya. Kita ingin mencapai negara maju dengan sumber daya alam yang kita punya, dinikmati, dikelola oleh bangsa kita sendiri, ya. Untuk keluar dari middle income trap, Pak Jokowi mendorong ini. Kan pembangunan itu tidak serta-merta simsalabim besok jadi. Ya. Bertahun-tahun membangun itu. Kalau itu tidak diteruskan, misalkan kembali lagi atau secara radikalnya kemudian itu kebijakan itu kemudian dibatalkan, Indonesia akan menurut keyakinan Pak Jokowi, Indonesia akan kehilangan momentum dalam mencapai keluar dari middle income trap tadi itu. Ya makanya kan kalau kita lihat ada beberapa negara ya yang mereka memang sangat serba kekurangan dari sumber daya alam mereka ya. Yaitu Pak Jokowi tidak menginginkan itu, bahwa sumber daya alam menjadi kutukan, ya kan? Kan kutukan negara-negara yang kaya sumber daya alam itu ya tadi itu. Ya karena apa? Karena tidak dilaksanakan hilirisasi. Menjual barang mentah keluar memang pada untuk jangka pendek memang sangat menggiurkan. Ya. Tapi tidak negara, bangsa tidak mendapatkan hak secara maksimal. Tidak ada proses transfer teknologi, tidak ada penciptaan lapangan kerja, tidak mendapatkan hasil yang maksimal dari sumber daya alam yang kita miliki, karena dijual ya mentahan kayak begitu. Sederhana saja menurut saya sebenarnya. Sederhana tapi butuh komitmen, keberanian pemimpin yang Pak Jokowi singgung. Political will-nya mesti ada. Iya, ya. Karena Pak Jokowi sangat berapi-api kan ngomong, Indonesia pemimpin itu kita butuh pemimpin yang berani, pemimpin yang punya nyali. Jangan baru digugat oleh Uni Eropa, kalah, mundur. Itu Pak Jokowi bahkan menyerahkan diri ya.
Dan selama saya ikut dan menyaksikan langsung pidato Pak Jokowi, menurut saya pidato yang di acara penutupan Musra itu Ya. salah satu pidato yang menurut saya Pak Jokowi sangat-sangat menjiwai itu. Saya kebetulan kita unpacking itu Ya, langsung menyiarkan langsung lewat kita punya podcast ya. iya. Jadi betul-betul bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Iya. Jadi memang kalau kita lihat apa yang langkah yang diambil Pak Jokowi dalam konteks hilirisasi sumber daya kita, ya, sumber daya ekonomi kita, ini saya kira cukup jelas. Misalnya saya ingat sekali ya dulu waktu Perdana Menteri Norwegia datang ke Indonesia ketemu dengan SBY. SBY itu waktu itu sebagai presiden. Ketika konferensi pers, biasa kan kepala negara setelah ketemu dengan presiden kan biasa konferensi pers. Dia sendiri, ya kan. Sementara presiden kita mendampingi saja. Dia bilang bahwa saya sampaikan kepada Presiden SBY, dia bilang, jangan pernah menyerahkan sumber daya alam Anda kepada pihak asing. Anda tidak akan mendapat apa-apa. Upayakanlah bagaimana mengelola, memproduksi sumber daya alam itu secara maksimal dengan kekuatan sendiri, kekuatan nasional. Nah, sehingga dia bisa dirasakan oleh rakyatnya. Nah, kita lihat memang Norwegia itu kan negara kaya sekarang. Yang mereka memang negara maju, negara kaya. Sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Amin ya, harapannya gitu. Nah, kita kan menginginkan juga rakyat kita hidup seperti negara-negara yang sudah maju gitu ya. Nah, memang betul ada juga negara-negara yang tanpa sumber daya alam, misalnya mereka bisa maju seperti Singapura atau bahkan di Timur Tengah itu ada ada Yordania misalnya. Negara-negara yang sumber daya manusianya kuat. Mereka punya SDM yang kuat. Dan pemikiran Pak Jokowi, negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam aja bisa maju, seharusnya kita yang kaya akan sumber daya alam jauh bisa lebih maju. Iya. Ekonominya maju, SDM-nya maju kan. Iya gitu. dong. Membangun SDM kan butuh kekuatan ekonomi, butuh modal. Iya. Ya. Membiayai anak-anak sekolah kan butuh duit, butuh modal. Butuh guru-guru yang berkualitas. Untuk mencetak guru-guru berkualitas kan harus dididik. Mendidik guru itu juga kan butuh biaya. Iya. Artinya kan kita kita kan dulu waktu kuliah masih jadi aktivis sering baca buku. Kita punya beberapa studi negara lain yang kaya sumber daya alam, sumber daya alamnya habis, negaranya langsung jatuh miskin kan banyak di Afrika, di Amerika Selatan. Nah, Pak Jokowi tidak menginginkan itu. Kutukan negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia jangan sampai ngalamin. Kalau bisa dan harus, Indonesia harus bisa menikmati hasil sumber daya alamnya ya untuk kemajuan negara kita. Meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, apalagi menciptakan lapangan kerja, apalagi kita di depan mata kita sudah ada bonus demografi. Jangan sampai bonus demografi ini menjadi senjata makan tuan bagi kita kalau tidak ada penciptaan lapangan kerja, kalau SDM-nya tidak punya kualitas. Itu kan malah menjadi negatif. Usia produktif tapi tidak bekerja, usia produktif tapi tidak memiliki kualitas sumber daya manusianya tidak berkualitas, itu kan malah menjadi negatif bagi negara kita. Ya, jadi memang tidak mudah ya dalam konteks pergantian kepemimpinan ini ya. Karena kalau kita bicara sekedar penggantian, kemudian bikin program baru, itu sih gampang aja. Tetapi kan memang untuk mencari satu figur pengganti yang memang dia match dengan pemimpin yang sebelumnya, sehingga dia bisa melanjutkan ini. Ya kan?
Dan di negara-negara maju sudah terjadi seperti itu. Kan biasa itu, melanjutkan, bukan malah mengganti. Sangat biasa, Bang. Karena salah satu indikator keberhasilan pemimpin itu menyiapkan kepemimpinan selanjutnya. Iya. Jangankan Pak Jokowi sebagai presiden. Saya aja waktu mimpin PBPMII, saya berusaha keras ketua umum PBPMI setelah saya melanjutkan apa yang kita sudah lakukan. Iya. Itu baru sekelas organisasi mahasiswa, apalagi ini negara yang sudah mengeluarkan sumber daya yang luar biasa 9 tahun terakhir ini. Apa jadinya kalau pemimpin selanjutnya, misalkan yang tadi Abang bilang, misalkan sebagai antitesa melakukan perubahan yang radikal begitu, kan siapapun melakukan pembangunan ini kan nggak cukup 1-2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tidak cukup 1 periode pemerintah, tidak cukup 2 periode pemerintah, tapi harus berkesinambungan kan, apapun itu, karena kita tidak lagi main sulap, kita lagi sedang membangun ekosistem pembangunan sebuah negara, apalagi negara Indonesia yang sudah berkali-kali disampaikan oleh presiden, bahkan presiden pernah ngukur kan, beliau terbang dari Aceh sampai ke Papua berapa jam? Hampir 7 jam itu. Panjang kita lebih panjang dari benua Eropa. Ya, itu kan berarti perjalanan kita tuh dari sini sampai ke Dubai. Ya sekitar segitulah ya. Nah, jadi persoalannya ketika orang bicara soal antitesis, ingin perubahan, ya kan? Itu silakan, kan enggak masalah. Ya itu hak. Walaupun kita tidak tahu sampai saat ini yang mau dirubah itu apa. Pikiran-pikiran antitesisnya itu apa? Pikiran-pikiran perubahannya itu apa? Kan ini hanya menjadi jargon perubahan. Yang mau dirubah apa? Artinya kan pikiran-pikiran alternatif dari sini kan juga tidak keluar. Padahal kalau ada pikiran-pikiran alternatif yang disampaikan secara jelas, bisa jadi juga ini sebagai continuity kan gitu. Tetapi karena ini hanya sekedar jargon, kita nggak jelas. Hanya dijadikan sebagai isu politik, perubahan sebagai suatu jargon dan isu politik. Ini yang bahaya gitu loh. Itu kalau itu tanya sama timnya. Artinya gini, maksud saya gini, orang kok dikasih kertas kosong, perubahan tapi kertas kosong, nanti bagaimana kita lihat di jalan, kan nggak bisa begitu. Ya itu yang kita tidak menginginkan, bahwa masyarakat memilih hanya berdasarkan jargon politik ya. Untuk itu juga kan sekarang ini masyarakat kita sudah cerdas, Bang. Bisa dilihat track recordnya, ya. Bisa dilihat ya. Sekarang yang tampil apa adanya siapa sih gitu ya. Kalau 82% masyarakat bukan menginginkan, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Pak Jokowi itu berarti kan kalau katakanlah itu dikonversi menjadi kekuatan politik, maka 82% ini kan ingin melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Begitu. Nah, yang melanjutkan ini siapa? Ya Pak Jokowi menyiapkan ini. Gitu. Kalau di lingkaran istana ya, ring 1 istana kan staf khusus itu termasuk ring 1. Kira-kira ya. Ring road. Ya, ini kan itu bahasa yang gampang aja itu ya kan. Kalau kita bilang level kan bertingkat-tingkat. Kalau ring kan itu sekitar situ ring kan, ya kan. Nah, kira-kira ada nggak diskusi-diskusi di dalam orang-orang dekat Pak Jokowi ya? Untuk ya kecenderungan Ganjar, Prabowo gitu. Apa ada di Pasti diskusi? ada lah, Bang. Ada ya? Pasti ada. Kalau kita bicara skors ya, yang unggulnya itu siapa lebih unggul ya? Belum diumumkan sama Pak Jokowi. Karena tetap menunggu Pak Jokowi ya. Oh iya. Ya ini saya secara pribadi ya. Saya secara pribadi karena Pak Jokowi belum tapi suatu saat saya yakin akan menyebut. Gitu, walaupun pasti tidak secara terbuka. Ya pasti kayak seperti biasa lah. Kan Pak Jokowi juga bilang nanti saya bisikin gitu loh. Iya, rambut putih, ya kan, kening berkerut. Itu kan secara terbuka, dan kebetulan yang disampaikan rambut putih itu kan
di acara Nusantara Bersatu. Kebetulan saya ketua panitianya itu. Iya. Tapi itu bukan untuk Ganjar kan? Saya kira itu spontanitas Pak Jokowi aja. Kalau Gitu ya. untuk siapanya ya nggak tahu Ya. juga. Kalau saya menangkap begini, rambut putih itu menunjukkan kematangan. Ya tapi Kan itu gitu. kan disampaikan November Bang. Ya. 7 bulan yang lalu. Ya, jadi kematangan kan. Jadi kan gini, kalau bicara kematangan, Rambutnya putih. rambutnya putih. Tapi kan kalau bicara kematangan kan Prabowo lebih matang. Ya kan, gini kan gitu. Berarti bukan Ganjar juga nih kalau bicara kematangan, ya kan? Keningnya yang berkerut, siapa ini? Apa Prabowo berkerut? Nggak, orang kan nyari-nyari gitu kan? Siapa gitu kan? Tapi pada waktu itu disebut rambut putih, kalau nggak salah Ganjar langsung ngechat, wah rambutnya jadi warna hitam tuh di medsos waktu itu. Oh ya, kenapa? Sampai sekarang Ganjar putih apa hitam? Tapi itu disampaikan oleh Pak Jokowi pada bulan November. Ya, sebenarnya simbol bukan simbol menyangkut orang. Simbol misalnya, ya masing-masing semuanya bisa menafsirkan ya, kalau masing-masing. kening berkerut tuh pemikir kan gitu. Nah, siapa yang menjadi pemikir di sini kan? Biasa kan Menteri Pertahanan tuh pikiran lebih berat ya. Karena sebelum Pak Jokowi menyampaikan rambut putih, jidat berkerut itu Pak Jokowi mengatakan kita nggak mau pemimpin yang hanya duduk manis di istana. Iya. Ya. Tapi saya tangkap juga di situ karena hadir juga di situ yang namanya ketua Musra itu Budi apa? Di mana? Oh, Budi Ari ya. Waktu di mana? Kalau pertemuan itu, di situ nggak hadir ya? Budi Ari nggak hadir. Waktu di acara Nusantara Bersatu, Budi Ari nggak hadir. Nggak, bukan acara projo itu ya. Bukan ya. Tapi bisa jadi Budi Ari juga merasa dia maksudnya itu kan gitu. bisa juga. Mas Budi Ari, minta maaf. Saya jangan di demo. Ya, tentu tadi kita seperti yang kita diskusikan ya, bahwa kepemimpinan yang bisa memfollow up, melanjutkan apa yang sudah dibangun Pak Jokowi itu sangat penting. Tetapi kan di sini kita tidak melihat hanya sekedar secara praktis ya, program. Nah, tapi kira-kira ada nggak rancangan-rancangan yang sifatnya ideologis ya, supaya ini bisa betul-betul terjaga juga gitu loh. Itu apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu sangat ideologis, Bang. Orang memaknai pembangunan fisik itu mungkin hanya fisik. Ya, tapi itu ada landasan ideologisnya juga yang tadi saya sampaikan, misalkan kalau bicara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya yang paling gampang dinilainya, yang paling mudah dinilainya, semua orang, semua daerah memiliki akses yang sama. Itulah yang yang sedang dan akan terus dilakukan oleh pemerintah. Ya. Lalu kita melihat nih pemilu yang akan datang ini kan pasti kita mengharapkan berbeda dengan pemilu yang lalu ya. Yang lalu itu kan hoax di mana-mana. Ya, yang tadi yang dibilang Pak Jokowi cawe-cawe itu Pak Jokowi tidak menginginkan pemilu yang seperti yang Pak Jokowi alami dua kali itu. Ya, 2014, 2019. Ya, dengan hoax dan polarisasi yang begitu tajam Polarisasi yang sangat tajam karena isinya adalah hoax, fitnah, ujaran kebencian, politisasi agama dan sebagainya. Begitu. Ya, jadi sekarang upaya yang dilakukan mungkin sudah pernah sempat dirumuskan. Ya. Untuk mengatasi hal seperti ini apa saja? Kalau itu partai politik dan penyelenggara pemilu yang dan kontestan pemilu, tidak, walaupun aturannya sedemikian rupa bagus, kalau tidak ada kesadaran, tidak ada political will dari peserta pemilu, baik itu adalah pileg maupun pilpres, ya nggak akan jadi juga. Nggak akan jadi juga. Ya, tapi kan persoalan partai kita ini bagaimana dia mau berpikir soal
tadi mengatasi polarisasi, hoax dan segala macam. Ya. Kalau kita serahkan ini kepada partai politik, ya mereka sendiri soal koalisi ini nggak selesai-selesai. Jadi nampaknya nggak bisa kita serahkan ke partai politik. Bukan kita serahkan. KPU sebagai penyelenggara harus punya aturan, sistem, mekanisme yang mencegah. Kalau tidak bisa menghilangkan, pasti meminimalisasi potensi itu ada. KPU, Bawaslu, ya. Kemudian ya partai politik sebagai peserta pemilu juga harus punya kesadaran itu. Dan juga capres dan cawapresnya. Bagaimana mengedukasi pendukungnya agar tidak melaksanakan kampanye yang kampanye negatif. Walaupun sangat sulit untuk diaplikasikan itu, tapi meminimalisasi itu tuh sangat-sangat bisa. Ya. Mas Amin melihat soal koalisi-koalisi partai ini bagaimana nih? Kan belum ada yang konkret nih. Ibu Mega mengatakan PDIP kemarin itu waktu di BK ya, GBK ya, kita sudah ada yang merapat ke PDIP P3. Kemudian Perindo, yang ini kan Hanura, dua partai ini kan non parlemen ya, gitu. Nah, jadi yang konkret nih baru dua nih, PDIP koalisi dengan P3 kan gitu. Lalu PAN masih nyari apa? Nyari mau kemana nih? Mau ke Prabowo atau ke Erlangga kan gitu, atau ke PDIP kan ke situ. Kalau nampaknya kalau ke Anies ini nggak mungkin, gitu kan? Siapa yang nggak mungkin? PAN. Ya, PAN nggak mungkin. Golkar juga saya yakin nggak mungkin lah. Jadi kalau koalisi perubahan ini kecenderungannya maksimal 3 atau nanti akan turun 2. Kalau 2 nggak bisa dong? Nggak bisa, ya apa boleh buat? Ya kan itu udah resiko politik. Siapa suruh cuma 3 kan gitu. Ya, karena saya lihat kecenderungannya semakin lama, terutama antara Nasdem dengan Demokrat itu kan semakin jauh. Dalam konteks ini mau AHY, ini mau non AHY, itu semakin jauh itu. Sekarang itu malah di Nasdem itu mengusulkan supaya Anies itu bersama dengan Yeni Wahid. Gitu. Nah, ini makin jauh lagi nih antara Demokrat dengan Nasdem. Nah, jadi nampaknya ini pertarungan akan ada dua calon, Ganjar dan Prabowo. Kecenderungannya seperti itu. Nah, jadi tinggal mereka masing-masing ini kan belum ada capresnya aja kan? Cawapres. Setuju nggak? Saya usul nih. Ya. Setuju nggak kalau cawapresnya Ganjar itu Pak Lutfi itu? Habib Lutfi bin Yahya. Itu keren tuh. Iya, siapapun saya setuju aja. Iya, saya melihat Habib kan kalau kecenderungan Ibu Mega kan cari yang senior. NU ya, dari kalangan NU yang senior. Misalnya Pak Ma'ruf udah pernah. Lalu ada bukan Muhtasar. Kalau di NU itu kan disebut dengan Rois Am ya. Rois Am. Pak siapa? Kiai Haji apa? Kiai Miftahul Ahyar. Oke. Agil Sirat tidak bersedia kan gitu. Bukan nggak tahu lah bersedia atau tidak, pokoknya ada Agil Sirat. Ada juga Nasaruddin Umar misalnya. Ya. Tetapi yang dengan kaum Nahdliyin juga sangat kuat dengan para kiai dan juga disegani juga bukan disegani ya. Kalau kita bicara disegani kan apa ya? Dicintai lah oleh banyak kalangan itu kan Habib Lutfi bin Yahya ini. Ini menarik ini kalau dia menjadi wakilnya Ganjar ya. Kalau Habib Lutfinya mau ya. Ya semuanya menarik lah. Inilah kita ini susah kalau staf khusus politisi menjabat sebagai staf khusus begini nih. Karena ya saya nggak punya kapasitas apa-apa ngejawab itu urusan partai politik lah. Tolong sampaikan Pak Jokowi lah bisik-bisik ini cocok juga ini Pak kan gitu. Siapa? Pak Lutfi. Habib Lutfi. Ya.
Cocok jadi wapresnya siapa? Ganjar dong. Oh, Ganjar. Iya, kan chemistry-nya lebih cocok ya. Tapi ya Pak Prabowo juga cocok. Abi Lutfi ini kemana-mana cocok. Tergantung nanti sama Pak. Anies Jauh, terlalu jauh. Nggak cocok. Nggak jauh. Chemistry-nya jauh sekali, jauh. Abi Lutfi itu kan orangnya tawadu, apa yang nggak mau euforia. Maksudnya gimana Bang? Ini kok saya jadi kayak saya yang wawancara ya Bang? Ya maksudnya dia kan nggak mau yang riuh-riuh lah. Kalau Habib Lutfi ini kan damai-damai yang tenang-tenang. Ya, karakter ulama NU lah. Ya kan. Jadi Habib Lutfi ini kan saya tahu sejarahnya, dia muridnya Mbah Mangli. Kalau dia murid Mbah Mangli berarti dia muridnya Habib Saleh Tanggul kan. Lebih tahu abang lah urusan itu ya. Iya. Saya kalau NU kan dari segi struktural nggak paham, tapi dari segi spiritualnya paham. Namanya berarti NU kultural Bang. Baiklah Mas Amin ya, kita sudah ngobrol ke sana kemari ya. Dan menurut saya ini ngobrolan santai aja, nggak ada yang serius. Walaupun dampaknya bisa saja serius kan gitu. Karena di Indonesia gini, kita bercanda dampaknya serius kan gitu. Saya ngomong Anies antitesis Jokowi itu nggak serius sebenarnya. Tiba-tiba kok jadi serius gitu kan. Waduh, ini repot. Sementara yang serius itu tidak ditanggapi juga secara serius gitu ya. Kira-kira Mas Amin, kita perlu dengar closing statement lah. Apa kira-kira harapan Mas Amin itu untuk Indonesia ya ke depan? Ya saya sebagai anak yang dibesarkan dari aktivis mahasiswa, kita punya cita-cita ideal bagaimana negara kita menjadi negara yang maju, ya, kemiskinan, pemerataan pembangunan, kemiskinan ditekan sedemikian rupa, kemudian kesamaan hak di mata hukum. Itu kan cita-cita ideal kita yang diajarkan di organisasi waktu kita di kader di kampus. Dan sampai hari ini keyakinan saya tidak berubah bahwa Indonesia tidak bisa dikelola oleh satu golongan. Indonesia ini harus dikelola oleh semua kelompok masyarakat yang ada di dalamnya. Dan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan ya perlu sangat menentukan siapa yang memimpin Indonesia. Dan harapan saya kalau ditanya sebagai staf khusus Pak Jokowi, ya harapan saya presiden selanjutnya ya siapa yang didukung oleh Pak Jokowi. Dan kayaknya semua pengamat juga meyakini itu siapa yang didukung oleh Pak Jokowi dia yang menang. Ya. Itu tapi tidak hanya sekedar menang dalam kontestasi politik, tapi kita memenangkan pertarungan untuk melanjutkan pembangunan yang tadi ya, yang Pak Jokowi bilang untuk Indonesia keluar dari negara kelas menengah menuju negara maju. Dimulai dari mana? Dimulai dari kontestasi politik yang terdekat 2024. Disitulah kedewasaan kita akan diuji, kesiapan Indonesia menjadi negara maju akan diuji. Ya, jadi kesimpulannya kalau saya tangkap dari closing statement ini bahwa salah memilih pemimpin untuk 2024 dan selanjutnya, maka kita akan menghadapi problematik yang cukup berat ya. Ya, kata Pak Jokowi kita akan kehilangan momentum itu. Ya. Insya Allah lah, kita yakin. Mudah-mudahan. Ya, insya Allah kita akan mendapatkan pemimpin yang sesuai, ya, yang apa diharapkan oleh Pak Jokowi dan rakyat Indonesia, ya, yang betul-betul bisa keluar dari kemiskinan, kemelaratan, dan kita menuju pemerataan ekonomi dan keadilan. Ya, dan itu sudah dilakukan 9 tahun ini dan harus terus dilanjutkan. Ya, baik, terima kasih Mas Amin atas kehadirannya. Terima kasih Bang, kehormatan buat saya diundang sama Abang ini. Senior. Kita bukan itu lagi. Ini kan baru pertamanya Mas Amin datang ke podcast. Iya. Ya, bukan podcast kita loh. Seluruh podcast dia belum pernah datang kecuali ke Unpacking Indonesia. Karena nggak ada yang undang juga Bang. Ini kehormatan buat kita. Ya, bukan nggak ada yang ngundang. Mungkin dia ya
lihat-lihat juga nih apa sih Julfan ini mau dia omongin gitu kan. Dia ngetes-ngetes kita juga nih. Enggak lah. Hormat saya sama senior. Baik Mas, Terima kasih, Bang. Sampai jumpa ya. Terima kasih. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.